Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih dipertemukan kembali di pertemuan keempat. Ya, pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah ini, Kakak akan memberikan materi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita buka terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar, kemudian diberikan pemahaman yang lebih, kemudian diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, walaupun di sisi lain kita sedang berada di kondisi seperti sekarang ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, kemarin sedikit mengulang pembahasan kita yang kemarin seputar keperwiraan Rasulullah dalam perang Badar dan perang Uhud. Telah kita ketahui sebagaimana di pertemuan yang ketiga yang Kakak jelaskan bahwa perang Badar merupakan perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, ya, yang mana kurang lebih pasukan muslimin lebih sedikit dibandingkan pasukan kafir atau Quraisy. Ya, mereka 3 kali lipat, sedangkan kaum muslimin berjumlah 313 atau 314, sedangkan kaum Quraisy berjumlah 1000. Ya, kemudian untuk kedua yaitu dalam perang Uhud, yang mana perang Uhud merupakan peperangan kedua, ya, antara terjadinya kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Adapun sebabnya yaitu dikarenakan balas dendam atas kekalahan kaum Quraisy di perang pertama, yaitu perang Badar. Dan pasukan muslimin ketika perang Badar, ketika perang Uhud juga jumlahnya terbilang sedikit, yaitu berjumlah 1000 orang. Namun di tengah jalan terdapat seorang munafik yang mengajak yang menggoyangkan keimanan 300 orang. Ya, sehingga kaum muslimin berjumlah 700 orang yang mengikuti peperangan. Sedangkan kaum Quraisy berjumlah 3000 orang. Dan ini jumlahnya sangat berbanding jauh, ya, kurang lebih 3 kali lipat. Ya, namun atas segala kuasa Allah, ya, semuanya atas kehendak Allah. Ya, walaupun kaum muslimin sudah berjuang, namun di sisi lain semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian selanjutnya kita akan membahas seputar perang yang ketiga, yaitu yang termasuk di bab pertama, yaitu seputar perang Khandaq. Langsung saja, perang Uhud sudah, kemudian oke, baik. Sekarang kita akan membahas sedikit seputar perang Khandaq. Ya, kenapa dinamakan perang Khandaq? Karena Khandaq itu bermakna parit. Ya, karena pada perang ini Rasulullah SAW membuat parit, ya, di wilayah Madinah, tepatnya di bagian utara, untuk menghindari untuk menjaga salah satu cara Rasulullah ataupun strategi Rasulullah, seperti itu. Dan perang Khandaq ini juga disebut dengan perang Ahzab, ya, atau artinya golongan-golongan. Mengapa, Kak? Karena di peperangan ini kaum Quraisy, yaitu kaum musuh dari Nabi Muhammad SAW, mereka berkumpul dari beberapa golongan-golongan, ya, dari bani-bani atau kafilah-kafilah, seperti itu. Jadi karena terdapat beberapa golongan pada kaum Quraisy, akhirnya disebut juga perang Ahzab. Jadi ada yang mengatakan perang Khandaq, ada yang mengatakan perang Ahzab. Keduanya betul, ya, tidak ada yang salah. Kemudian perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal, tepatnya pada tahun 5 Hijriah. Ya, teman-teman ingat, pada tahun 5 Hijriah perang Khandaq, seperti itu. Kemudian dalam peperangan Khandaq, yaitu dipimpin langsung oleh Abu Sufyan yang menyiapkan, dan dia menyiapkan 10.000 pasukan, ya, yang terdiri dari beberapa kabilah. Yang tadi Kakak bilang, kabilah ataupun golongan-golongan, sehingga perang ini juga disebut perang Ahzab namanya, atau perang Khandaq. Ya, yang mana mereka menyiagakan kurang lebih 1.500 pasukan onta, ya, dan 300 pasukan berkuda. Kemudian dari golongan Yahudi yaitu 1000 orang dengan pasukan onta untuk menyerang kaum muslimin. Sedangkan Rasulullah tidak mau kalah. Ya, beliau juga membahas sebuah strategi
tepatnya yang tadi kita sebut Khandaq atau biasa disebut juga perang Khandaq, karena di sini Rasulullah SAW dan kaum muslimin membuat parit. Atas usulan siapa, Kak? Atau atas masukan siapa, Kak? Yaitu atas masukan sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi. Ya, beliau berasal dari Persia. Beliau yang mengusulkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk membuat parit atau Khandaq sebagai benteng pertahanan di bagian utara kota Madinah. Setelah itu Rasulullah segera menyiagakan kurang lebih 3.000 pasukan, ya, yang mana terdiri dari kaum Muhajirin maupun kaum Ansor, seperti itu. Ya, kemudian bendera pasukan muslimin dipegang oleh 2 orang. Yang pertama yaitu Zaid bin Harisah. Beliau merupakan perwakilan dari Muhajirin atau orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan yang mewakili dari kaum dari Madinah yaitu Sa'ad bin Ubaidah, yaitu dari golongan Ansor, yaitu orang-orang yang menolong atau mereka yang tinggal di kota Madinah, seperti itu. Baik, sekarang kita masuki ketika terjadi peperangan, ketika perang Khandaq, yaitu ketika pasukan Quraisy memasuki kota Madinah, mereka terheran-heran, bahkan mereka terkejut karena melihat kota Madinah dikelilingi oleh parit seperti itu. Dan mereka mencoba untuk menerobos, namun selalu gagal. Ya, setiap hari, setiap saat mereka pasukan Quraisy itu berusaha untuk menerobos, untuk menyeberangi parit yang dibuat oleh kaum muslimin, namun usahanya selalu gagal. Akhirnya mereka berinisiatif berusaha untuk mengepung kota Madinah, ya, mendirikan kemah-kemah atau tenda-tenda di sekitar parit atau sekitar Madinah. Bahkan kurang lebih mereka mengepung Madinah itu kurang lebih hampir 1 bulan. Ya. Sementara itu sahabat Rasulullah atau salah satu dari kaum muslimin yaitu Nu'aim bin Mas'ud meminta izin kepada Rasulullah untuk melakukan taktiknya, melakukan cara untuk merusak kaum Quraisy dari dalam. Seperti itu, yaitu dengan memberikan usulan kepada salah satu kafilah atau golongan yang mengikuti kaum Quraisy, yaitu Bani Khuraizah. Mereka Nu'aim ini menasihati agar tidak bersekutu dengan kafir Quraisy. Seperti itu. Alhamdulillah, ya, atas sarannya seperti itu, ya, merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan akhirnya tanpa terjadi peperangan, ya, setelah kaum Quraisy mengepung kaum muslimin selama 1 bulan penuh, dan alhamdulillah pasukan muslimin menang dalam perang tersebut. Ya, walaupun tidak terjadi peperangan, karena mereka gagal dalam karena ketika ada beberapa riwayat lain, yaitu ada yang mengatakan ketika mereka mengepung selama sebulan itu, di bulan akhir, di pengepungan akhir itu ada angin kencang sehingga menghancurkan tenda-tenda ataupun kemah-kemah, sehingga membuat kaum kafir Quraisy takut, ya, sehingga mereka bubar kembali ke kota Mekah, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu, sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan di dalam perang Khandaq, ya, walaupun tanpa adanya perhadangan atau perlawanan dari musuh-musuh Allah. Tentu ini merupakan janji Allah yang Allah bantu, ya, Allah memenangkan kaum muslimin serta menolong para hambanya sehingga mengalahkan pasukan kaum kafir Quraisy dan kekuasaannya. Seperti itu, ya. Kurang lebihnya seperti itu, dan sedikit rangkuman teman-teman, bahwasanya Rasulullah adalah seorang komandan dalam setiap perang yang diikutinya. Tentu banyak keperwiraan, banyak contoh baik yang yang harus kita teladani dari beliau, kita contohkan, ya. Diperhatikan, perang yang diikuti atau Rasulullah ikut dalam berperang yaitu disebut ghazwah, ya. Dan ghazwah ini yang Rasulullah ikuti sebanyak 27 kali selama hidupnya. Sedangkan perang yang tidak diikuti Rasulullah, ya, walaupun terjadi peperangan antara kaum muslimin, mungkin dengan bangsa Eropa dan lain sebagainya, ya, namun Rasulullah tidak mengikuti dalam perang tersebut, itu disebut sariyah. Dan ini terjadi sebanyak 38 kali
selama Rasulullah hidup. Ya, seperti itu. Tentu untuk keperwiraan banyak bukti-bukti yang telah beliau lakukan, ya, baik mempertahankan tegaknya agama Islam dan lain sebagainya. Dan perang Badar, sedikit perang Badar yang kemarin kita ulas, yaitu terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, sedangkan perang Uhud terjadi pada awal bulan Syaban, pada pertengahan bulan Syaban, yaitu pada tahun 3 Hijriah, sedangkan perang Ahzab atau perang Khandaq yang barusan kita bahas yaitu terjadi pada tahun 5 Hijriah, yaitu tepatnya pada bulan Syawal. Jadi pada 2 Hijriah terjadi perang Badar, 3 Hijriah terjadi perang Uhud, dan 5 Hijriah terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, sedangkan ketika perang Ahzab itu Rasulullah membuat parit, ya, atas usulan sahabat Rasulullah yaitu Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Kemudian dan bendera Rasulullah ketika perang Khandaq atau perang Ahzab dipegang oleh Zaid bin Harisah sebagai perwakilan dari Muhajirin, golongan Muhajirin, sedangkan Sa'ad bin Ubaidah dari golongan Ansor, seperti itu. Ya, kurang lebihnya kakak cukupi, dan alhamdulillah bab 1 ini kita telah habis. Insyaallah teman-teman silahkan dibaca kembali, dipahami kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan serta selalu memberikan kita keistiqomahan kembali, walaupun ya banyak tantangan-tantangan di era sekarang, seperti itu. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.